Masa lalu itu bisa dieksplor untuk mengambil ilmunya, masa depan bisa dieksplor untuk mengetahui mana yang akan aku manifestasikan jadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Najib Mas. Ini kesempatan pertama saya datang ke Macopat dan nopo nggih. Ya tadi kan yang disampaikan itu terkait bagaimana masalah dan cara menghadapi masalah itu seperti apa. Dan tadi saya juga sudah sedikit banyak mendengar dari mbaknya yang tadi itu bagaimana dia santainya menghadapi masalah sebesar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu adalah saya itu sebenarnya tipe orang atau tipe cowok yang terkadang memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan. Jadi semisal kejadiannya belum terjadi, wis tak pikirke engko nek koyo ngene piye, engko nek koyo ngene piye, engko nek koyo ngene piye. Rapi. Sampai itu menjadi apa ya namanya? Menjadi kalau semisal bahasanya Gen Z sekarang itu overthinkingnya sekarang itu seperti apa gitu loh. Nah, terkadang itu menjadi problem antara diri saya dan terkadang juga menjadi problem pacar saya juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman cowok di sini juga terkadang memikirkan yang sama kayak saya, tapi itu mungkin bisa dijabarkan atau mungkin bisa disampaikan itu solusinya seperti apa Mas bagi cowok-cowok yang seperti saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perspektif dasarnya, masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi, yang terjadi adalah hari ini. Perspektifnya itu pertama. Ingat itu, masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Jangan biarkan dirimu tersakiti oleh memori ataupun imajinasi. Kalau kamu mau memikirkan masa depan, konsepnya adalah dolan. Konsepnya bukan kamu menghidupi masa depan. Karena itu imajinasi. Kamu hidupnya tetap hari ini. Asal kamu tidak lupa groundednya bahwa kamu hidup hari ini. Tak dolanlah ke masa depan. Gimana ya seandainya gini? Iya nek ora. Sebenarnya kalau imajinasi ke depan itu juga diperlukan. Kalau saya ngomong nggak usah mikir masa depan itu juga salah. Karena masa depan itu juga diperlukan. Ada konsep yang namanya prudent. Nek kowe arep dolanan bisnis, itu salah satu yang harus dipegang adalah prudensi dari setiap apapun yang kamu lakukan. Artinya ketika kamu melakukan sesuatu, kamu membayangkan masa depan resikonya gimana ya. Jangan sampai kayak gini ya, ini dan seterusnya. Tapi ketika kita melakukan proses itu, kita harus punya frame kesadaran bahwa apa sih yang kita gain, apa yang kita dapatkan dari proses itu. Kalau yang kamu nggak punya kontrol, yang kamu dapatkan justru stres. Yang kamu dapatkan itu adalah mati sak jeruning urip. Apa kok bisa kayak gitu itu? Gini, kamu coba membayangkan melakukan A, oh kok outputnya buruk ya? Si kamu itu mati di situ, mati. Oke. Kamu lakukan B, hasilnya gini ya, mati. Artinya kamu bisa mengalami banyak hal, bukan untuk stres, tapi untuk menentukan mana yang mati. Dari kemungkinan dirimu 10 perilaku ke depan itu, yang mana yang mati, mana yang akan aku jadikan hidup hari ini. Karena kamu kan melangkah ke depan ini nanti. Kalau kamu punya kesadaran itu penuh, masa depan tidak akan menjadi masalah. Menjadi masalah itu kan kamu ketika membayangkan dirimu di masa depan dan tidak membiarkan dia mati. Siapkan bahwa dirimu yang membayangkan itu mati. Karena dirimu yang mati itu menghindari dirimu yang ini itu mati. Saya patah hati ya. Tak loncat gedung wis. Bayangke ceprot ndase pecah, mati rek. Ora sidolah. Mendeki wae sing mati. Itu gunanya.
Kalau kamu membayangkan kemudian tidak punya output apapun di situ, yo ming dolan tok gak bisa stres tok. Tadi saya mengatakan, currency utama dalam hidup itu energi dan waktu. Harus dibikin seframe. Ketika kamu mengeluarkan energi dan waktu, apa sih yang kau dapatkan? Aku pengen mendapatkan sebelum aku melakukan, aku pengen mensimulasi dulu sehingga aku mendapat pengalamannya sebelum melakukan. Wis, bukan kemudian kamu stres. Udah sampai titik itu, tarik dirimu. Overthinking itu imajinasi yang tidak punya frame. Kamu ngapain melakukan itu? Belum ada pertanyaan itu. Kamu sudah membayangkan, tapi belum punya pertanyaan, ngapain sih aku membayangkan? Artinya, waspada tanpa eling. Paham ya? Waspada. Wah, gue waspada agar kedepannya gini. Tapi orang eling, gue ngopo waspada gue iki. Kayak orang muter-muter pit-pitan tanpa tujuan, kan bisa stres. Muter-muter tanpa tujuan. Nah, artinya gitu aja. Paham maksud saya ya? Ingat bahwa masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Semua bisa kamu gunakan untuk eling mendapatkan apa. Masa lalu, misalnya gini. Anda pernah nggak mengalami ingat masa lalu terus merinding dewi? Ini sini aku bajikir. Pernah? Ya, saya sering banget itu. Itu kadang-kadang bisa membuat orang stres loh. Kok kayak gitu sih? Kok kayak gitu sih? Gitu ya. Lagi-lagi karena tidak punya frame. Coba kita ambil pengalaman sedikit. Ketika kamu merinding, ngiringi status Twittermu 2 tahun yang lalu, yang mencoba membuat puisi tapi ternyata kamu baca lagi memalukan. Dulu keren banget rasanya, tapi tak pernah ngajingin jijik. Kamu gak pernah menjadi manusia seperti ini misalnya gitu ya. Saya tanya, kamu mengingat masa lalumu, kamu pernah nggak mengingat malunya temenmu? Temenmu ngalami apa yang membuat dia merinding dan kamu ingat? Gak tahu tuh. Ngapain kamu ngingetin malunya orang lain? Coba temenmu paling deket aja. Pengalaman buruknya yang memalukan buat sampai manahe, itu kayak kelingan orang. Gak tau, gak kelingan tuh. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia kuis yang mau meluangkan space hard drive di otaknya untuk ngilingi kekuranganmu kecuali wong sarap. Kecuali wong loro. Wong loro iki uripe cuma mencatat kesalahan orang lain. Itu memang kasihan orang seperti itu. Energi hidupnya mengingat kesalahan orang lain. Tapi rata-rata manusia itu tidak punya waktu untuk mengingati kesalahan orang lain. Itu kalau kita ingat kesalahan kita sendiri dan merinding, kamu gak usah khawatir, gak ada satupun orang yang diingat di situ, ingat kesalahanmu. Kenapa dia muncul? Karena dia pintu ilmu yang harus kamu capai. Apa sih pelajaran yang bisa saya ambil dari kenapa muncul ingatan itu? Biasanya ingatan muncul itu selalu membawa pesan. Pesannya sampai atau tidak, pesannya adalah ilmu, hikmah yang harus kamu ambil karena kamu perlukan saat itu. Biasanya seperti itu. Monggo diperhatikan. Artinya masa lalu itu bisa dieksplor untuk mengambil ilmunya. Masa depan bisa dieksplor untuk mengetahui mana yang akan aku manifestasikan jadi kenyataan. Jangan biarkan dirimu random. Karena kalau dirimu hanya reaktif, mohon maaf, tidak ada bedanya sama hewan. Hewan itu cuma reaktif. Kalau lapar, makan. Kalau pengen kencing, nguyuh. Wes sederhana. Birahi, ngaung-ngaung. Reaktif seperti itu. Kalau manusia bisa memplan. Tapi jangan lupa waspada, tapi juga eling. Kuncinya podo, eling dan waspada. Ketika itu dipegang, Anda bisa eksplor kemanapun tanpa menjadi stres. Insya Allah seperti itu. Ngoten nggih. Semoga menjawab. Matur nuwun. Arbi. Ini orang nganggo topi pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdul, wonten 2 hal. Pertama, mungkin kula nyuwun tanda tangan Mas Abdul.
Iki wonten Apa? buku BPKB. Sihir Leto. Sihir Leto. Kalih nyuwun memone Mas Abang. Ten tanda tangan ini. Ini apa duit? Memo mawon Mas. Sik nomor kalih singkat cerita kehidupan manusia rentang waktu 70 tahun. Persoalan wonten kathah ning at least resource pun wonten Mas Abrang. Soal rasa wonten psikologi, soal sosial wonten sosiologi, soal ekonomi wonten. Kalau Mas Abrang wonten tip-tip kathah lah nek persoalan hidup niku. Wonten lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar pemerhati, matriks, perasaan dan sebagainya. Oke Mas Abrang. Nek dadose nek rentang waktu 0 sampai 70 tahun niku nggih at least resource pun wonten. Nggih alhamdulillah niku kalih Gusti Allah njaga hukum alam dadose kepenak gravitasi mboten ajek lak repot nggih. Ya alhamdulillah. Persoalannya lebih ke ten afterlife Mas Abrang. Amargi niku nek niku saya sing cek dingendikake Mas Abrang riyen wonten real jagat kalih observable universe niku Mas Abrang. Repote sejumlah klaim niku unverifiable Mas Abrang. Dadose pripun nggih Mas Abrang? How to proses niku Mas Abrang. Sejumlah soalnya nek persoalan sing 0 sampai 70 tahun atau 80 atau 90 tahun niku alhamdulillah wonten kathah lah saking ilmu, sosial science, natural science, teknologi, tek dan sebagainya alhamdulillah. Ning niku afterlife niku pripun niku memproseskan enten aturan main terus mungkin bermain pripun konsekuensi dan sebagainya pripun. Pun ngeten mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valid ini sebagai keresahan, jawabnya ya resah ya. Mari kita breakdown dulu beberapa kalimatmu. Tadi jenis apa Mas Arbi B Wiranata tadi mengatakan tentang proof apa provable terbukti apa kemana bisa diverifikasi atau tidak gitu verifiable. Kayak contoh gini. Kalau ada yang mengatakan bahwa di belakang rumah ada ada sapi yang kakinya 5. Nek sing ngomong anggang niku percaya ora kowe? Mergi enten basic data sing pun lebet dadose ya mboten masalah. Oh. Enggak percaya. Oke. Enten informasi sing lebet. Nek sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad dadose persoalan kula nggih kait tentang faith niku nggih Mas. Keimanan niku Pak. Ya oke, berarti kan percaya. Apa menurutmu kalimat Nabi Muhammad sudah cukup untuk menjadi kriteria dari verifikasi informasi? Oke ya, apa paham maksud saya ya? Artinya dua-duanya bobotnya kalimat. Yang hanya yang mengatakan berbeda. Pada level yang lebih rendah aku ya bisa ngomong ngono. Saya ngomong tanggamu, karo saya ngomong bapakmu. Kalimat bapakmu bisa menjadi verifikasi. Jari bapakku ini kok. Itu rasanya berbeda dan itu bisa kamu ambil sebagai dasar dari verifikasi. Mungkin kalau gede karena pengalamanmu dan orang yang sudah ditemui sudah banyak mungkin tidak. Tapi tanya anak-anak kelas 6 SD. Kalimat bapaknya wis kayak kalimat Tuhan. Karena dia belum banyak tahu dan bapaknya adalah interface dari dunia yang lebih lebar, makanya dia sebagai faktor verifikasi. Artinya verifikasi itu sangat personal. Kalau ngomong, apalagi ngomong sebuah fenomena yang tidak bisa kita observasi bersama. Karena gini, oke, itu masuk ke area spiritual, kan gitu. Afterlife itu area spiritual, agama, ya oke. Metafisika, oke lah. Kategorinya gini maksud saya. Ada area fisik, ada area mind, otak, dan ada area spiritual. Nanti. Ini kita ngomong realitas yang ini sebagai kategori modern. Ada yang namanya
dunia fisik, ada yang nama dunia akal, mind, dan ada dunia spiritual. Definisinya siapa sih? Dunia fisik, physical, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan seterusnya. Dunia akal itu yang mana sih? Dunia akal itu konsep-konsep yang kita komunikasikan lewat bahasa. Kita komunikasikan lewat tulisan, intinya lewat bahasa. Oke, simbolik. Homo simbolikum, itu bagaimana kita bisa men-sharing akal, dunia akal. Dunia spiritual apa itu? Nah, karena kita tahu bahwa itu 3 kategori yang berbeda, artinya kita bisa mendefinisikan spiritual itu dengan kalimat gini, dia yang bukan fisik dan bukan akal. Oke, paham gak maksud saya? Paham ya? Misalnya kita tahu kambing, sapi, anjing. Kita nggak pernah melihat anjing. Anjing itu yang gimana? Pokoknya bukan yang sapi, bukan yang kambing. Kan gitu. Artinya spiritual itu apa sih? Pokoknya bukan yang fisik, bukan yang akal. Artinya semua kriteriamu, semua cara verifikasimu yang menggunakan fisik dan menggunakan akal bukanlah verifikator final terhadap dunia spiritual. Karena ini area yang benar-benar berbeda. Untuk bisa masuk area situ, tinggalkan akalmu dan tinggalkan fisikmu. Cara paling gampang mati. 99, ini statistik ngarang ya, jari Jibril. 99,2% manusia akan masuk pada dunia itu ketika dia sakratul maut itu. Tapi ada sebagian kecil orang yang bisa merasakan tanpa harus melewati titik mau mati itu. Kalau mau contoh observasi sedikit, wong sing pernah mengalami mati suri biasanya dia dapat aneh-aneh lah, mbuh ngopo kabar kuwi dadi rada mbuh ngopo lah, wah lah intinya gitu. Kenapa? Karena dia menyentuh dunia yang dia tidak pahami dan harus memprosesnya dengan akal dan fisik kemudian. Artinya dunia spiritual itu tidak akan bisa kita bicarakan lewat akal ataupun kita amsalkan lewat fisik. Terus piye carane kan gitu. Terus piye carane? Approach-nya gimana nih? Jadi saya menganalogikannya dengan begini. Iki nyalahke dhek yo, dhek takonane rada ruwet soalnya. Kalau ada danau yang begitu besar dan kita duduk di pinggir danau, kita tidak akan pernah tahu kapan batu jatuh, tapi kita bisa melihat riak-riaknya yang bisa kita alami, kita lihat riaknya. Nah, coba lihat riak dari spiritual di akal dan di fisikmu. Cara paling gampang mendengar riak, melihat riaknya adalah ketika fisik dan akalmu paling tidak aktif. Tentu saya raiso ngomong ini sebagai struktur ilmu ya. Paham maksud saya ya? Kenapa saya tidak bisa menjelaskan spiritual itu seperti apa? Karena diranggih oleh akal tidak bisa, diranggih oleh fisik tidak bisa. Yang harus kita rasakan adalah riak-riaknya itu tadi. Ada banyak metodologi. Samadhi, tapas, wiritan, suluk. Dari banyak macam dunia spiritual tersebut. Itu untuk apa? Untuk agar kamu dalam tanda petik sedikit lepas dari gigitan fisik, lepas dari gigitan akal, sehingga kamu bisa ngelihat riaknya itu sedikit. Setelah tanya orang yang mengalami pengalaman spiritual, suruh dia jelaskan, beleh guluku, mesti 80% ngarang. Imajinasi, wah saya melihat cahaya putih yang gini, imajinasimu itu. Tapi feel-nya real. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia butuh menjelaskan ke orang lain. Tapi yang dia alami itu tenanan, dia punya impact luar biasa buat dia. Cuman nggak bisa menjelaskan. Salah satu cirinya misalnya gini lah. Ketika tersentuh oleh ripple itu tadi dan bisa ngelihat ripple itu tadi. Pernah nggak kamu mengalami ketika diem, coba dirimu lepaskan dari fisik, akal, coba realitas yang lain, tiba-tiba nangis. Tanpa sebab sama sekali. Sebabnya bukan ada masalah, sebabnya bukan karena ada sakit, rasa tiba-tiba, ya ngomong rasa biasa, angel banget toh. Tapi output dari fisik tiba-tiba nangis. Dan kamu sendiri nggak tahu kenapa nangis.
Banyak yang ngomong pengalaman seperti itu. Dan kalau suruh jelasin ke orang lain ya setengah mati. Ngopo nangis itu? Saya merasakan satu dengan alam. Wah, ana sing ngomong ngono. Aku wis manunggal karo Gusti. Oke, bener kabeh itu. Itu cara menjelaskan karena memang limit. Cara menjelaskan. Saya nggak ngomong bahwa itu bohong ya. Cuman cara menjelaskannya memang harus pakai mulut, pakai bahasa, dan bahasa itu punya degradasi terhadap makna. Wong kowe ngerayu cah cewek cah wedok butuh nggo puisi. Kenapa? Karena nek kowe ngomong dengan rumus gak tekan rasane. Kowe ngomong, "Dek, kowe iki seperti kuadrat dan aku tuh seperti kalau kita bersatu itu seperti Euler. Oh, 0 sama dengan 1 pangkat PIE." Wah, coba apa meneh telek PIE. Euler, rumus Euler. Itu rumus yang sangat indah untuk dipahami sebagai penyatuan keberadaan. Nek kalimat pokoknya ngene, "Dek, dunia itu milik kita, yang lain cuma ngekos." Nah, tapi itu caranya pakai cara matematika ngomongnya. Kan gak enak banget. Sehingga menyampaikan rasa itu pakai puisi, kalimat-kalimat. Dan contohnya lah, ruang rindu. Apa artinya ruang rindu? Fuck. Tapi kan kita bisa merasakan maknanya. Ada konsep ruang, ada konsep rindu. Kita membayangkan sebuah ruang di mana di situ ada kerinduan misalnya. Wis sing gawe lirik itu ya ason-asonan kuwi cangkem-cangkeman gawe satu nuansa, kawinkan nuansa lain, kawin dari rasa yang baru yang kita tidak bisa menjelaskan secara definitif apa itu sebenarnya, tapi kita sampai rasane. Kalau kamu pengen bisa maraton, badannya harus dilatih. Kalau kamu pengen bisa melihat, harus melek. Kalau kamu bisa pengen menyaksikan, matanya harus melek. Ketika kamu pengen bisa mendengarkan, kuping harus dibuka, mulutnya harus ditutup. Ketika kamu pengen merasakan spiritual dan realitas spiritual, yang kalau saya jelaskan dengan fisik pasti bukan spiritual. Makanya kalau kamu pengen bisa merasakan spiritual, indera spiritualnya dibuka. Cara paling mudah adalah menutup yang bukan spiritual. Artinya menutup dulu fisik, menutup dulu akal. Hasilnya seperti apa? Monggo dialami. Karena itu pengalamanku ketika aku cerita karo kowe tidak mungkin bermakna apapun ning kowe. Sing dadi mengimajinasi. Di sini ada yang pernah ikut torekot? Atau kumpulan spiritual? Kowe engko nek ngalami apa dan segala macam, itu kumpul itu sok-sok malah membahas hebat-hebatan pengalaman spiritual. Salah arah kuwi. Wah, aku mau yo ndelok Pak Yai teko nggo kereta kencana. Ora bersinar. Oh, aku iya. Oh, malah telu aku yaine sing teko. Ini jadi kenapa? Karena jadi salah arah tadi ampu-ampuan. Saya tidak mengatakan bahwa pengalamannya tidak real ya. Pengalamannya real, tapi karena susahnya ngomong sehingga membuat sebuah deskripsi yang kemudian yang sampainya, "Nek aku ra duwe pengalaman, aku dianggap dosane akeh ya, gagal ya aku kudu gawe sesuatu ya aku. Mau nyamuk iki arep teko njuk ra sida lunga iki lho, tak wiriti tak lirik wae." Wah, cikir. Jadi pengalaman spiritual itu semua real. Yang masalah adalah gimana kita menjelaskan sama orang lain. Karena dunia spiritual itu dunia yang kudu alami, bukan untuk dijelaskan. Ngono ya. Cara untuk sampai ke sana, langkah pertama menurut saya ngomong karo Gusti Allah bahwa kue kangen pengalaman itu. Insya Allah akan ketemu dalannya dewe. Mari kita masuk ke ruang rindu. Wah,